dia juga bisa merangkul semua pihak-pihak yang bisa dibilang berseberangan dengan dirinya sendiri. Ya. Dan cara-cara kampanye juga berbeda dibanding dengan kandidat-kandidat yang lain yang Mengapa dia sedemikian idealis sehingga tidak mau gitu menerima dana-dana dari korporat gitu? Apakah dia ada kekhawatiran kalau menerima dana-dana campaign dari korporat dia akan kemudian terkooptasi atau seperti apa? tetap memilih seperti tadi memilih Mamdani ya sebagai politisi yang bisa mengurus warga-warga New York dan tidak peduli dengan apa bentuk agamanya atau ini. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo semua, selamat datang di Lambe Politik, tempat di mana politik dibahas secara asik. Saudara-saudara, di Amerika, khususnya di kota New York, sekarang menjadi perhatian dengan terpilihnya seorang Zohran Mamdani, seorang milenial berusia 34 tahun, seorang muslim dan seorang imigran yang lahir di luar Amerika Serikat. Dia menjadi perhatian publik internasional karena pada saat yang sama dia dinilai sebagai antitesis terhadap Donald Trump. Kalau Donald Trump anti-imigran, justru seorang Mamdani ini adalah seorang imigran. Oleh karena itu kemudian publik internasional memberi perhatian ekstra kepada Mamdani ini, khususnya dari dunia Islam ya, dunia Muslim. Kita akan membahas ini, saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Mas Fajar. Halo, apa kabar Mas Fajar? Baik kan. Seorang Zohran Mamdani, tadi saya sebut dia seorang Muslim, dia seorang imigran, dia seorang milenial gitu. Apa Mas Fajar yang membuat seorang Zohran Mamdani ini kemudian terpilih di sebuah kota yang sangat ikonik di Amerika Serikat, kota New York City begitu? Selain juga dia milenial dan pendekatannya agak berbeda ya. Tetapi satu yang penting dilihat dari kemenangan Mamdani ini dalam waktu sekitar 70 tahun terakhir suara yang diperoleh itu lebih dari 1 juta. Itu pertama kali setelah 70 tahunan di pemilihan wali kota New York. Selain itu juga dia juga bisa merangkul semua pihak-pihak yang bisa dibilang berseberangan dengan dirinya sendiri. Dan cara-cara kampanye juga berbeda dibanding dengan kandidat-kandidat yang lain yang agak-agak konvensional intinya. Seperti itu. Kampanye apa yang membuat dia berbeda? Kabarnya dia suka melakukan, kalau di sini mungkin bahasanya belusukan ya, gitu, bertemu dengan komunitas-komunitas grassroots gitu, melakukan dialog-dialog langsung begitu. Apakah itu menjadi sesuatu yang signifikan bagi kemenangan dia? Signifikan ya, dan seperti dibilang tadi memang antitesisnya dari Trump. Dia mau merubah apa yang di Trump selama ini lebih lebih ke kalangan kaya ya di New York. Mamdani ini berjanji untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang istilahnya di bawah garis kemiskinan lah. Mulai dari bus gratis yang mau disediakan, juga rumah-rumah gratis, rumah-rumah murah juga yang ingin disediakan juga itu. Salah satu yang paling penting juga dia mau menerapkan pajak yang tinggi untuk kalangan milioner di New York itu. Dan dari uang ini bisa dipakai untuk kepentingan warga-warga miskin di New York. Itu yang mungkin mengena juga ke warga-warga New York yang secara keseluruhan gitu. Yang menarik adalah dia tidak menerima donasi dari korporat besar ya. Dia lebih memilih mendapatkan dana-dana urunan, kalau dalam bahasa kita ada crowdfunding untuk membiayai kampanyenya gitu. Mengapa dia sedemikian idealis sehingga tidak mau gitu menerima dana-dana dari korporat gitu? Apakah dia ada kekhawatiran kalau menerima dana-dana campaign dari korporat dia akan kemudian terkooptasi atau seperti apa? Jadi tidak ingin terkontaminasi lah dengan uang-uang dari milioner itu juga. Dan milionernya itu pun mereka tuh banyak yang bersatu justru mendukung kandidat lain seperti Andrew Cuomo. Dan mereka tuh mulai dari Michael Bloomberg sampai ke Wayne Enterprise itu
melontarkan dananya sampai kalau digabung bisa sampai 20 juta dolar untuk melawan Mamdani ini. Tapi akhirnya kalah dan Mamdani yang menang itu. Betul, betul. Gitu. Jadi kalau kita lihat New York adalah kota atau bahkan state of New York itu adalah basis dari Demokrat ya. Ya. Sehingga kemudian kalau kemudian suara Demokrat itu besar itu sangat bisa dipahami. Tapi yang menarik justru adalah pertarungan di dalam gitu. Iya. Begitu menang di preliminary di level partai, dia hampir pasti menjadi wali kota di New York ya, karena itu adalah basisnya Demokrat. Yang menarik adalah pertarungan di dalam. Dia bertarung dengan mulanya dia akan bertarung dengan Eric Adams, petahana, Ya, Andy Cuomo lalu juga. dia bertarung dengan Andrew Cuomo. Nah, Terus dia menang di internal, lalu Andrew Cuomo datang di dengan independen independen, soalnya. bertarung lagi, menang lagi gitu. lagi. Nah, apa yang membuat tokoh-tokoh senior di Partai Demokrat ini kemudian bisa kalah sama ini, sama apa namanya Mamdani. Mamdani ya. Karena kalau kita lihat misalnya memang pertarungan di preliminary itu tidak ditentukan oleh DPP misalnya partai, tetapi oleh pemilih juga gitu. Apa yang membuat dia itu kemudian menjadi sangat powerful di level internal Partai Demokrat? Pada dasarnya memang ada perpecahan juga dari Demokrat terkait waktu di preliminary pemilihan itu dan banyak yang suaranya ke Cuomo, tapi banyak juga yang ke Mamdani. Tapi mereka melihat ini ada angin segar lah buat Demokrat yang bisa mendorong atau mengangkat suara-suara Demokrat di grassroots. Ini yang mereka incar selama ini kan masih istilahnya kalah lah dengan Republik ya. Suara-suara Republik di grassroots itu agak kencang dibanding Demokrat. Dan mereka melihat Mamdani ini dengan cara pendekatan yang agak tidak biasa dengan Demokrat, kandidat Demokrat yang lain. Nah, mereka bisa lihat ini ada peluang. Termasuk dari Bernie Sanders juga mendukung Mamdani juga ini. Bernie Sanders memang tokoh sosial, tapi dia kuat kaitannya dengan Partai Demokrat. Dan Sanders ini juga terkenal di kalangan anak-anak muda biarpun dia tua. Nah, dan ini yang bisa digunakan oleh Demokrat untuk mengais suara di kalangan muda New York gitu. Seperti ini. Ada faktor agama ya, Islam. Apa di kalangan pemilih Demokrat sendiri ada tidak resistensi terhadap faktor agama ini? Resistensi itu banyak ya, tetap suara-suara kampanye-kampanye buruk itu terhadap Mamdani itu memang banyak juga anti Islam juga, tapi tetap yang mendukung dia sebagai sosok politisi tetap banyak juga, bukan dari sisi agamanya aja gitu. Bahkan saya waktu lihat wawancara seorang rabi petinggi pemuka Yahudi itu melihat dia ya Mamdani politisi, bukan dari sisi agamanya. Kalau dia bang bagus ya pilih, kenapa enggak kayak gitu. Jadi bahkan dari tokoh-tokoh Yahudi juga kemudian tidak masalah ya, tidak New York ini mempermasalahkan kan itu. Konsentrasi Yahudi juga banyak dan sangat besar di luar Israel sendiri itunya. Gitu. Kalau kita lihat pernyataan Netanyahu, dia bilang oke, pada ke Israel deh, nggak usah di situ kalau Mamdani menang gitu. Tetapi justru konon orang-orang Yahudi justru memilih dia gitu. Iya. Apa yang membuat mereka itu mengabaikan suara-suara Netanyahu dan justru memilih si Mamdani? Gerakan Mamdani ini yang juga mendukung Palestina dan Gaza ini, kalau kita tarik belakang ini suara-suara Yahudi di Amerika ini banyak juga yang tidak menyukai genosida yang di Israel yang terjadi, dan itu cukup mempengaruhi juga. Dan mereka sepertinya nggak peduli juga dengan omongan Netanyahu yang dengan kampanye-kampanye hitamnya terkait Mamdani itu, dan tetap seperti tadi memilih Mamdani ya sebagai politisi yang bisa mengurus warga-warga New York dan tidak peduli dengan bentuk agamanya atau itu. Satu catatan menarik dari orang-orang yang kritis terhadap Mamdani ini adalah dia belum memiliki pengalaman sebagai seorang birokrat gitu. Selama ini dia aktif di
sayap partai Demokrat, yaitu Sosialis, Democratic Socialists of America, dan dia belum memiliki pengalaman sebagai birokrat, sebagai pemegang pemerintahan gitu. Apakah ini menjadi beban yang berat bagi dia? Karena bisa jadi orang punya ekspektasi besar karena dia punya ide besar, tapi kalau dia kemudian tidak bisa mengimplementasikannya di level operasional pemerintahan sehari-hari, mungkin orang akan kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi begitu. Ya, itu salah satu yang harus dipelajari dengan cepat lah dong Mamdani. Tapi satu hal yang kita lihat itu dia punya pengalaman sebagai advokasi yang warga-warga yang ingin digusur oleh pemerintah New York itu dari rumah-rumahnya, dan itu berhasil dia bantu dan tidak terjadi penggusuran itu tidak jadi ya dilakukan sama, dan berangkat dari situ dia bisa berpengalaman lah cara dia berbirokrasi dengan ketika memimpin New York, dan tentunya cara dia juga berhubungan dengan kepala-kepala pemerintahan lain seperti gubernur New York ataupun dengan Trump sendiri langsung, dan itu basis Trump juga karena di situ New York itu. Jadi kalau kita bicara Trump, apa mungkin Trump kemudian nanti memberikan semacam gangguan tertentu agar dia gagal gitu kan? Dia kemudian bisa membuktikan bahwa pilihan lo tidak bagus tuh gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Trump dalam konteks mengganggu Mamdani ini? Bisa mungkin terjadi ya, Trump sebagai kepala negara bisa melakukan hal itu. Tapi itu bisa berpengaruh kepada suara Republik nantinya di pemilu presiden nanti pada saatnya. Soalnya kan nanti kan di New York itu kan bakal bertarung juga pemilihan presiden. Siapa akan dipilih antara dari kandidat Demokrat ataupun kandidat Republik. Apa yang mereka lakukan kepada Mamdani yang seorang Demokrat bisa berpengaruh kepada nantinya di Pilpres AS. Itu ya, bisa jadi itu. Tapi tergantung dari Mamdani lagi bagaimana dia cara pendekatannya nanti itu. Ada fenomena Mamdani ini kalau kita tarik ke level yang jauh lebih luas di dunia barat, misalnya pemimpin muda Muslim imigran terpilih menjadi wali kota misalnya di London. Sadiq Khan, lalu sebelumnya di Rotterdam ada Ahmed Abu Thalib gitu ya. Mengapa pemimpin-pemimpin muda Muslim imigran itu bisa terpilih di kota-kota metropolitan di negara-negara barat itu? Menurut Anda apa yang membuat mereka itu menjadi atraktif atau menarik bagi pemilih? Kalau menurut saya faktor agama seberapa persen nggak begitu banyak ya. Cuman cara mereka penyampaian dan cara mereka bisa memberikan solusi lah dari hal-hal yang terlalu konservatif yang ada di tiap-tiap negara mereka itu atau wilayah-wilayah mereka itu, dan bisa menarik perhatian dari warga yang menjadi calon pemilihnya itu. Sadiq kan agak berbeda dengan calon-calon wali kota London sebelumnya, dan cara dia berkampanye juga mirip-mirip dengan Mamdani ini, lebih ke grassroots, mau berbicara dengan orang-orang yang bahkan menentang dia juga. Nah, ini salah satu yang jadi kelebihan lah buat mereka ini yang muda, Muslim, dan memiliki kemampuan lah untuk menjadi pemimpin di kota atau wilayah mereka itu. Pada akhirnya yang menentukan bukan background primordial seseorang, tetapi kemampuan dia, kompetensi dia untuk memimpin dan memajukan sebuah kota atau sebuah daerah gitu ya. Kalau kita melihat ke depan, apakah kemudian dengan beberapa tokoh yang kita sebut tadi, ada Sadiq Khan, ada Ahmed, kemudian ada Mamdani, ini akan kemudian menjadi trigger bagi para politisi-politisi muda Muslim di kota-kota besar di negara-negara barat untuk kemudian memiliki konfidensi yang lebih tinggi lagi untuk running di election gitu. Ya, harusnya bisa ya. Kota-kota seperti di Marseille atau di Paris atau pun di Belanda juga banyak yang konsentrasi warga-warga Muslimnya juga harusnya bisa lah jadi panutan atau bisa jadi ya bisa yang di look up lah untuk buat mereka untuk maju sebagai politisi. Oke, Bung Fajar, saudara-saudara, pada akhirnya soal latar belakang agama, latar belakang etnis dan sebagainya itu tidak menjadi persoalan yang dipertimbangkan
oleh para pemilih. Yang jauh lebih penting adalah apakah dia kompeten atau tidak untuk memimpin sebuah kota atau sebuah negara bagian. Demikian perbincangan kami di Lambe Politik. Ikuti terus episode-episode dan topik-topik berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudara, sampai jumpa di episode berikutnya.